Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan ketiga di sesi pertemuan kali ini, di materi Al-Mufradat wa Ta'bir, kita akan mempelajari beberapa kosakata dan beberapa ungkapan yang bertemakan tentang Al-Maharatul Lughawiyah, atau dalam bahasa Indonesia ialah keterampilan bahasa. Mari kita mulai sesi pertemuan kali ini dari mufradat atau kosakata. Mufradatul ula yaitu maharatun lughawiyatun. Mufradat pertama maharatun lughawiyatun, atau yang dalam bahasa Indonesia mempunyai arti keterampilan bahasa. Yang kedua ialah maharatul istima, keterampilan menyimak. Maharatul istima merupakan bagian dari salah satu maharatul lughah. Jadi keterampilan menyimak ialah salah satu keterampilan berbahasa. Yang selanjutnya maharatul kalam, keterampilan berbicara. Maharatul qiraah, keterampilan membaca, dan maharatul kitabah, keterampilan menulis. Nah, maharatul istima wa maharatul kalam wa maharatul qiraah wa maharatul kitabah merupakan bagian dari maharatul lughawiyah. Jadi maharatul lughawiyah itu ada 4. Yang pertama maharatul istima, keterampilan menyimak. Maharatul kalam, keterampilan berbicara. Maharatul qiraah, keterampilan membaca. Yang ketiga dan yang keempat ialah maharatul kitabah, keterampilan menulis. Nah, kosakata yang selanjutnya ialah ad-dirasatul lughawiyah, studi linguistik atau pembelajaran kebahasaan. Nah, keterampilan berbahasa merupakan salah satu dari studi linguistik atau ad-dirasatu al-lughawiyah. Kosakata yang selanjutnya ialah maudhu'un. Maudhu'un dalam bahasa Indonesia mempunyai arti tema atau topik. Kemudian kosakata selanjutnya ialah muhimmatun, yang mempunyai arti penting atau urgen. Kosakata yang selanjutnya ialah takallama yatakallamu, yang mempunyai arti berbicara. Kemudian kosakata selanjutnya ialah arada yuridu, yang mempunyai arti ingin atau hendak. Kosakata yang selanjutnya ialah istama'a yastami'u, yang mempunyai arti menyimak. Nah, istama'a yastami'u merupakan fi'il asal dari kata istima' yang ada di kata maharatul istima'. Kemudian sami'a yasma'u, mendengar. Jadi kata mendengar dan menyimak itu memiliki pengertian yang berbeda, dan tentu kosakatanya pun berbeda. Mendengar hanya mendengarkan suara tanpa harus memahaminya, sedangkan menyimak ialah kegiatan mendengar dan memahami apa yang ia dengar. Itulah sedikit perbedaan dari menyimak dan mendengar. Selanjutnya ialah kataba yaktubu, yang punya arti menulis. Yang selanjutnya ialah qara'a yaqra'u, yang punya arti membaca. Dari kata takallama yatakallamu sampai qara'a yaqra'u merupakan kosakata yang berbentuk fi'il atau kata kerja. Nah, kata kerja ini berkaitan erat dengan maharatul lughawiyah atau keterampilan bahasa, karena berbicara merupakan salah satu keterampilan berbicara, dan istima merupakan salah satu bagian dari keterampilan menyimak, dan begitu selanjutnya. Setelah kita mempelajari beberapa kosakata atau mufradat yang berkaitan erat dengan maharatul lughawiyah atau keterampilan berbahasa, maka kita sekarang akan mempelajari tentang takbir atau ungkapan mengenai maharatul lughawiyah. Ungkapan yang pertama ialah uridu an atakallama anil maharatul lughawiyati, yang mempunyai arti saya hendak berbicara tentang keterampilan bahasa Arab. Nah, biasanya ungkapan ini digunakan untuk
menjelaskan apa yang kita ingin jelaskan. Maaf, ungkapan ini dipakai jika kita ingin menjelaskan sesuatu. Nah, di sini ungkapan ini dipakai untuk menjelaskan tentang keterampilan berbahasa. Nah, keterampilan berbahasanya bisa kita ubah dengan keterampilan membaca atau keterampilan menyimak. Misalnya, uridu an atakallama anil maharatil kalam au anil maharatil qiraah gitu. Nah, kata uridu itu artinya saya ingin, dan atakallam itu artinya berbicara. Nah, kata ingin atau hendak digabungkan menjadi saya hendak berbicara. Kata an di sini ialah mempunyai arti tentang, bukan artinya dari, karena disesuaikan dengan konteks kalimat. Kemudian ungkapan selanjutnya ialah al-maharatul lugawiyyatu muhimmatun fi ta'limil lughatil arabiyyah. Keterampilan berbahasa itu penting dalam pembelajaran bahasa Arab. Nah, ungkapan ini menjelaskan pentingnya keterampilan berbahasa dalam mempelajari bahasa Arab. Karena apa? Nah, jawabannya ada di ungkapan selanjutnya. Li'annal maharatal lugawiyyata al-hadfu min ta'limil lughatil arabiyyah. Karena keterampilan bahasa merupakan tujuan dari pembelajaran bahasa Arab. Jadi, keterampilan berbahasa itu penting dalam pembelajaran bahasa Arab. Karena mengapa penting? Karena keterampilan berbahasa itu merupakan tujuan dari pembelajaran bahasa Arab. Jadi jika kita belajar bahasa Arab, tujuan utamanya ialah menguasai keterampilan berbahasa, yaitu keterampilan menulis, keterampilan membaca, keterampilan menyimak, dan keterampilan berbicara. Kemudian ungkapan selanjutnya ialah wabittali nahnu labudda an nastaula al-maharatal lugawiyyah. Dan oleh karena itu, kita wajib menguasai keterampilan berbahasa. Nah, ungkapan ini merupakan lanjutan dari ungkapan yang ketiga. Setelah dijelaskan keterampilan bahasa itu merupakan tujuan dari pembelajaran bahasa Arab, maka wabitali, oleh karena itu, nahnu yaitu kita atau kami, labudda an nastaula al-maharatal kalam. Al-maharatal lugawiyyah. Oleh karena itu kita harus menguasai keterampilan berbahasa. Nah, kitanya di sini ialah konteks kitanya di sini ialah sebagai mahasiswa atau pelajar yang sedang mempelajari bahasa Arab. Kemudian ungkapan selanjutnya ialah maharatul lugawiyyatu arba'un. Maharatul istima', maharatul kalam, maharatul qiraah, wa maharatul kitabah. Yang artinya keterampilan berbahasa itu ada 4. Yang pertama, keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, keterampilan membaca, dan keterampilan menulis. Itulah beberapa ungkapan mengenai maharatul kalam. Nah, ungkapan ini digunakan jika kita ingin mengungkapkan pendapat kita mengenai materi maharatul lugawiyyah, keterampilan berbahasa. Nah, jika kita ditanya oleh seseorang mengapa maharatul lugawiyyah itu penting dalam pembelajaran bahasa Arab, kita bisa menjawab dengan li'annal maharatul lugawiyyah al-hadfu min ta'limil lughatil arabiyyah. Karena keterampilan bahasa merupakan tujuan pembelajaran bahasa Arab. Nah, ungkapan-ungkapan di sini bisa kita susun menjadi sebuah paragraf ataupun sebuah esai yang mana bisa kita presentasikan dalam pembelajaran kalam. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang dimengerti ataupun tidak jelas. Jika ada yang ingin memberikan saran, silakan tuliskan di komentar. Jika ada yang ingin bertanya, silakan tuliskan juga di komentar. Akhirul kalam, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.